tidak saya sedang berada di mana saat ini? Saya sedang berada di rumah kosong. Rumah yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Karena konon ceritanya rumah ini sangat angker. Sehingga penghuni rumahnya meninggalkan rumah ini. Padahal rumah ini sangat bagus ya. Bagus ya teman, kayunya pun kayu kuat nih, kayu damar ada, kayu meranti ada ya, kayu apa namanya, merbau pun ada ya. Jadi rumah ini berantakan. Namun kenapa banyak jemuran pakaian di sini? Karena keluarganya memanfaatkan jemur pakaian di sini ya. Karena ini panas seng, jadi mudah kering ya teman-teman. Kira-kira lebih kurang ya 7 tahun yang lalu saya pernah meruqyah seorang ibu yang punya rumah ini, istrinya ya. Saya ruqyah waktu itu di sini ya, ini ruangan tamu ini. Saya ruqyah, kesurupannya harimau teman-teman ya, kesurupan harimau, nyakar-nyakar sambil berjalan-jalan, berputar-putar di sini. Kemudian dia berjalan mengarah ke bagian belakang. Jadi saya mengikuti terus ya. Nah ini rutenya ya. Saya ikuti dia. Jalan sambil merangkak-merangkak sambil menggerang-gerang. Wow. Gitu ya. Nah, saya ikuti teman-teman. Nah ini bagian dapur. Ini kamarnya waktu itu. Kosong ya teman-teman ya. Ini bagian dapur. Kemudian di sini ada loteng ya. Tingkat di atas ya teman-teman. Nah, jadi harimau tadi naik melalui tangga ini. Nah ini tangganya, sambil menggerang, sambil menyakar, sambil merangkak. Saya tetap mengikuti dari belakang terus ya. Nah, seperti ini. Ya, kayunya kayu kuat semua teman-teman. Nah begini teman-teman ya. Kemudian naik ke atas. Nah seperti ini. Inilah loteng tingkat ya di atas. Alhamdulillah sampai kita di sini. Inilah keadaannya teman-teman, bisa lihat ya ruangannya. Ruangan seperti kamar tapi agak lebar ya. Terkesan tingkat rumahnya. Dan tadi saya sudah kemari survei duluan, banyak kelawar ya di atas ya, tapi sudah pergi tadi karena saya masuk pergi. Nah ini gorden-gorden yang sudah kumuh ya. Nah, berserakan ya. Kemudian harimau itu berputar-putar di sini teman-teman. Finishnya di sini dia. Berputar-putar sambil menggerang-gerang, kemudian sambil manjat-manjat, mau nyakar-nyakar dinding. Sambil nyakar-nyakar dinding ya, manjat-manjat di ruangan ini. Dan ruqyah pertama tidak berhasil, tidak keluar setannya. Kemudian malamnya saya lanjutkan lagi ruqyah dengan ayahnya. Kenapa dengan ayahnya? Karena ayahnya itu adalah seorang mantan dukun. Alhamdulillah sudah berhenti dari dukun, sudah tobat, tetapi dia mantan dukun. Dia dulu pun pengakuannya punya khodam harimau putih. Jadi sepertinya harimau putih ini, khodamnya ini mengikut atau masuk ke anaknya yang perempuan. Ya, ibu yang sering kesurupan di sini itu ya. Sambil merangkak-rangkak di sini. Kemudian saya curiga, saya tanya. Pak selusur punya selusur, bapaknya seorang dukun, mantan dukun ya. Nah, kalau ini terjadi seperti ini, bagaimana solusinya? Solusinya harus diruqyahkan dengan orang tuanya, dengan ayah yang tadi, karena dia mantan dukun. Malamnya saya ruqyah dengan ayahnya, anaknya kemasukan harimau. Kemudian ayahnya saya suruh mengatakan, pergi kamu, saya tidak butuh kamu lagi, Tuhan kami Allah, pelindung kami Allah. Akhirnya anak itu muntah yang banyak dan keluar. Alhamdulillah keluhan selama ini seperti rematik di kaki bagian kirinya itu hilang setelah sudah muntah-muntah itu pertanda rematiknya adalah gangguan dari makhluk gaib, dari bangsa jin atau syaitan ya.
Nah, ruangan seperti ini paling senang setan ya teman-teman. Pertama kumuh, kotor, berantakan seperti ini. Ini senang nih setan-setan, jin-jin suka kumpul di sini. Makanya anaknya yang laki itu kalau tidur sini tak berani. Selalu diganggu, ketindihan ya, atau penampakan-penampakan. Makanya tidak ada yang berani, padahal sudah lajang-lajang ya, laki-laki ya. Ada 2 lajangnya laki-laki, tak berani tidur di sini teman-teman. Akhirnya rumah ini tinggalkan. Mula-mula orang tuanya dulu, kemudian nyusul anaknya, tak berani tinggal di sini. Nah, apalagi anaknya jauh dari zikir kepada Allah ya, jauh dari sholat, jauh dari baca Al-Quran, sangat potensi sekali itu. Nah, kalau seperti inilah ya keadaan, siapapun ya yang punya tempat yang saya ceritakan seperti ini, kasusnya sama. Bagaimana solusinya seperti ini? Pertama, rumah ini dirapikan lagi. Dibersihkan, kain-kain gumpalan-gumpalan seperti ini kalau bisa dibakar, bersih ya, bersihkan semua. Kemudian kain gorden gini digantilah yang rapi, yang baru kalau bisa pun ya. Nah, ini udah kumuh kali teman-teman, udah lapuk ya. Nah, ini termasuk ya, perlu diganti. Kemudian ruangan ini dicat, cat yang bersih lah, putih pun boleh ya, cat rapi. Kemudian pasang lampu yang terang. Ini tempat ini tidak ada lampunya teman-teman, selalu gelap nih malam, makanya anaknya tidur sini diganggu jin ya. Pasang lampu yang terang, jangan gelap, karena setan suka yang gelap-gelap ya. Nah, bikin terang, kecuali sunnahnya waktu tidur malam ya. Nah, nggak apa-apa, tapi ruangan ini selalu dikasih penerangan. Kalau tidur sunnahnya malah suruh mati lampu ya, seperti itu. Yang penting bersih, rapi ya, jadi setan tidak betah tinggal di sini. Kemudian supaya setan juga pergi, bisa juga dengan cara diruqyah tempatnya. Caranya cari daun bidara 7 lembar, ditumbuk, dihaluskan, dicampur dengan air sebanyak 3 liter. Kemudian bacakan ayat-ayat ruqyah yang mudah, kemudian disiram-siramkan. Terutama di dindingnya ini, keliling semua. Atau tengahnya boleh ditabur-tabur air ya, seperti ini. Sambil takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Setan-setan yang tinggal sini insya Allah akan pergi. Atau dirutinkan setiap hari baca Al-Quran di sini, terutama surah Al-Baqarah ya, karena kata Nabi, jika rumah itu sering dibacakan surah Al-Baqarah, setan-setan akan lari, akan kabur, sihir-sihir akan mental ya. Nah, rutinkan dia. Atau sekali-sekali diazankan di sini ya, dikumandangkan azan. Karena setan tidak akan tahan ketika dikumandangkan azan, sampai dia terkentut-kentut lari ya. Lari sambil terkentut-kentut. Nah, azan. Insya Allah ya, kalau teman-teman amalkan apa yang saya bilang ini, insya Allah setan-setan yang ada di tempat-tempat seperti ini akan pergi. Dan rumah ini akan adem, dan akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penghuninya akan merasakan nikmatnya tinggal di rumah ini, karena di rumah pun tidak betah ya, tidak nikmat. Jadi kalau sering rumah itu dibacakan Al-Quran, insya Allah rumah itu akan adem ya. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fiikum.